Gerobak yang tempo dulu sebagai moda transportasi, kini malah identik dengan pedagang makanan keliling atau pinggir jalan alias pedagang kaki lima. Mulai dari mie ayam, ketoprak, batagor, dan masih banyak lagi. Tapi tak banyak yang tahu, ada makna tersendiri dari bentuk dan warna gerobak makanan yang berbeda-beda. Gerobak-gerobak tersebut tuh memang mie ayam tuh seperti itu, bakso tuh seperti itu. Mungkin karena itu ciri khas tersendiri dari mereka yang bikin kita tuh tertarik, penasaran kan. Selain bakso, salah satu makanan yang secara umum sering dicari adalah mie ayam. Sejarah mencatat bahwa mie ayam sebenarnya merupakan bentuk adaptasi dari bakmi yang merupakan hidangan khas Cina Selatan, khususnya wilayah Fujian dan Guangdong. Berbicara soal mie ayam, pasti tak jauh dengan daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Di daerah ini, mie ayam adalah menu sehari-hari warganya dan banyak yang menjajakannya dengan gerobak, bahkan hingga merantau ke kota lain. Mie ayam memang menjadi makanan sehari-hari di berbagai daerah di Indonesia, entah pagi, siang, sore, bahkan malam hari. Rasanya yang enak dan mengenyangkan, serta harganya yang ramah di kantong, tentu membuat makanan ini dekat dengan kita. Tak heran, gerobak mie ayam mudah dijumpai di mana saja. Jika diperhatikan, ada 3 warna gerobak mie ayam yang tersebar di Indonesia. Ketiga gerobak itu berwarna coklat, hijau, dan biru yang katanya memiliki arti berbeda. Kalau misalkan untuk yang warna biru itu banyak ditemukan sejak tahun 1985, di mana orang-orang pedagang mie ayam di daerah Bandung itu rata-rata warnanya biru. Tapi pada saat yang berwarna coklat itu kebanyakan rata-rata orang Jawa. Dan kalau yang orang hijau itu kebanyakan di wilayah Sunda, tapi yang daerah Garut, Tasik, dan Sukabumi. Namun, ada juga yang menyebutkan para penjual mie ayam dengan gerobak biru dan coklat umumnya berasal dari Jawa Tengah, tepatnya daerah Wonogiri. Sedangkan para penjual mie ayam yang gerobaknya berwarna hijau berasal dari Jawa Barat atau Priangan. Pemilihan warna juga kemungkinan ada beberapa alasan. Misal warna biru yang dianggap paling murah dan cenderung gelap sehingga tidak cepat kotor dan lebih awet. Karena generasi sebelumnya itu sudah menetapkan pilihan biru dan itu sudah mudah dikenal gitu ya. Ya orang mau nyoba yang warna lain segan gitu. Lebih baik kita menggunakan pilihan warna yang sudah dikenal saja. Sehingga itu jadi ciri khas tadi. Ya sehingga itu menjadi branding itu. Nah kalau sudah jadi branding, ya kan orang mau beralih, ya mikir-mikir dulu kalau dengan branding yang ada itu lebih menguntungkan, ya ngapain saya pilih yang lain kan begitu. Lain mie ayam, lain lagi dengan ketoprak. Gerobak ketoprak tak hanya memiliki warna yang identik, tapi juga bentuk yang unik. Semua gerobak ketoprak memiliki model yang hampir sama satu dengan yang lain. Kebanyakan bentuknya mirip perahu. Tak hanya bentuknya, cara setiap penjual menyusun gerobaknya juga sama. Bahkan perkakas yang mereka gunakan pun juga sama. Hampir semua penjual ketoprak pasti menggunakan kaleng biskuit bekas yang dijadikan tempat penyimpanan kerupuk, cobek kayu untuk meracik bumbu, wajan untuk menggoreng tahu. Bahkan, posisi penggorengannya pun pasti berada di bagian ujung gerobak. Dengan bentuk dan penataan yang khas, dari kejauhan pasti sudah dapat dipastikan bahwa ini adalah gerobak ketoprak. Kalau misalkan dilihat dari penelitian yang lain, dikatakan bahwa bentuk gerobak atau bentuk gerobak ketoprak itu merupakan representasi dari bagaimana seseorang menyajikan makanan atau hidangan dan diutamakan lebih ke fungsionalnya, memudahkan si penjual untuk melayani pembeli, seperti itu. Dan kemudian fakta uniknya kalau misalkan dilihat dari warna, ada berbagai macam warna, ada gerobak ketoprak warnanya merah, kemudian ada yang coklat, ada yang hijau gitu ya, seperti itu lebih menandakan dari mana asal penjual itu. Sebagian orang meyakini jika ketoprak merupakan salah satu makanan khas Betawi, yakni suku asli warga Jakarta.
Namun sebagian lagi menganggap kalau ketoprak adalah makanan dari daerah Cirebon, Jawa Barat. Lalu ada juga pendapat lain yang mengatakan kalau ketoprak berasal dari daerah Jawa Tengah. Alhasil, hingga sekarang masih belum diketahui secara pasti dari daerah mana ketoprak berasal. Nyatanya, penjual ketoprak umumnya bukanlah warga Jakarta, melainkan orang-orang dari daerah Cirebon, Jawa Barat. Inilah kenapa baik warna maupun bentuk gerobak ketoprak kebanyakan sama. Mayoritas mereka adalah nelayan yang kemudian mencari peruntungan dengan berjualan makanan. Tak heran, konsep gerobak ketoprak tampak menyerupai perahu karena Cirebon dekat dengan laut. Bahwa pilihan warna itu barangkali pertimbangannya macam-macam, mungkin suka selera, mungkin juga kebutuhan praktis adanya seperti itu. Bisa juga mungkin ada maksud tertentu ya. Saya tidak tahu apakah misalnya merah itu menunjukkan warna yang katakanlah bergairah gitu ya, menunjukkan kegairahan ya. Warna biru misalnya itu apakah itu juga simbol tertentu misalnya ya, apakah itu mungkin ada pertimbangan-pertimbangan seperti wah ini laris kalau biru misalnya gitu ya, seperti itu saya juga ya. Gerobak sate juga memiliki filosofi yang hampir mirip dengan ketoprak. Penjual sate yang identik dengan daerah Madura membuat gerobak satenya berbentuk perahu. Bentuk seperti ini mengandung makna yang kuat tentang identitas Madura sebagai pulau yang dikelilingi oleh lautan. Pulau ini memang memiliki keterkaitan erat dengan laut, baik dalam aspek sejarah, kehidupan masyarakatnya, maupun perekonomiannya yang banyak berkaitan dengan sektor maritim. Ya itu mungkin ada hubungannya dengan identitas ya saya kira. Kalau gerobak sate kan umumnya kan bentuknya seperti perahu ya, seperti perahu atau jukung atau semacam itulah ya. Nah itu gak lepas dari ininya orang yang dagang yang umumnya kan dari Madura ya, katakanlah laut itu sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Umumnya, gerobak dorong aneka jajanan di pinggir jalan beroda 2. Sedangkan roda 1 digunakan untuk membawa benda-benda berat lainnya seperti batu atau bahan material lain. Kemungkinan ini karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun para pedagang makanan pengguna gerobak dorong dan sudah menjadi ciri khas yang menyatu dengan image makanan yang dijual. Ya, kalau jawaban ilmiahnya itu pasti ada ya. Kenapa gerobak itu rodanya 2? Kan ada juga yang gerobak yang roda 1 ya. Tapi kalau dilihat dari segi bebannya barangkali memang gerobak 2 itu lebih kokoh, lebih kuat ya. Dan gerobak kan dijalankannya dengan cara mendorong ya atau menarik ya dengan tenaga manusia manual itu ya. Saya pikir dengan gerobak beroda 2 itu jauh lebih aman lah ya, lebih aman, mungkin lebih ringan juga ya. Di Indonesia, hampir semua pedagang kaki lima menggunakan gerobak dorong sebagai media berjualan. Gerobak yang dulunya merupakan alat transportasi tradisional sejak zaman Kerajaan Majapahit memang digunakan untuk mengangkut penumpang, barang, atau bahkan dalam acara-acara adat. Namun kini gerobak sudah berevolusi menjadi platform kreatif untuk berbagai jenis usaha. Tak hanya kebutuhan pangan, tapi juga kebutuhan sandang.